Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan selamat berbuka puasa. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Oresuki. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Si Joro udah mulai kerja. Kurang lebih udah seminggu dia kerja di sana dan udah mulai terbiasa. Si Tsubaki memuji Joro karena dia gampang beradaptasi dan mulai terbiasa. Singkat cerita, Joro pergi berangkat sekolah sambil baca buku si Pansi dan berharap tidak ada Himawari datang. Tapi tiba-tiba dia datang juga dan memukul dia seperti biasa. Si Joro menanyakan latihan si Himawari karena dia mau tanding tapi katanya lagi libur. Si Joro melihat mata si Himawari, pertanda kalau dia berbohong. Terus Himawari menanyakan tentang bukunya yang rusak. Himawari pun melihat gerak-gerik jarinya si Joro. Si Joro yang udah kesel, dia ngomong kalau dia bakalan ngasih kado ke si Himawari. Himawari sangat senang di situ. Terus pas jam istirahat, mereka yang biasa ngobrol kini canggung, termasuk Pansi. Karena Himawari yang paling cerewet nggak ada di sana karena lagi meeting. Alhasil suasananya jadi makin garing. Si Tsubaki ngomong ke si Pansi, kalau target Joro udah terpenuhi, si Joro bakalan mengurangi jam kerjanya. Sepulang sekolah, Joro bekerja seperti biasa. Tak lama kemudian, ada Sasankua datang bareng temennya, tapi temennya menjebak dia supaya dia bisa deket sama Joro. Alhasil dia malu dikerjain. Lalu mereka makan di situ. Tak lama kemudian, Sasankua balik. Setelah itu, ketika Joro mau ngasih pesanannya, entah karena apa, Joro terjatuh yang membuat pesanan orang lain amburadul. Yang buruknya, bir yang ia bawa terkena orang lain. Alhasil dia marah-marah. Si Joro cuman bisa minta maaf. Si bapak terus memarahi dia. Lalu datang si Tsubaki yang sudah dewasa dan meredakan si bapak tersebut. Akhirnya si bapak menerimanya. Itulah dunia kerja. Ketika berbuat kesalahan, tidak cukup dengan meminta maaf, tapi tanggung jawab besar yang dibutuhkan. Pas pulang, Joro terus kepikiran dengan kejadian tadi. Tak lama kemudian, ada Pansi di situ. Dia nungguin Joro dan pengen ngobrol. Dia menanyakan kerjanya. Si Joro udah kebawa suasana emosi. Si Pansi mencoba mengertikan keadaannya, tapi Joro malah menyuruh Pansi pergi dari hadapannya. Pas mau pulang, dia merasa bersalah di situ. Keesokan harinya, karena Joro janji mau ke perpus terus, walaupun dia sedang marahan sama Pansi, dia tetap datang. Dan untungnya Himawari ada di situ, jadi suasananya agak rame. Lalu Himawari menanyakan bukunya si Joro itu. Alhasil mood dia jadi buruk lagi. Karena Himawari teman kecilnya, dia akan berusaha, entah berusaha buat apaan. Lalu dia pergi latihan. Pas mereka keluar semua, Sanchan memberikan motivasi. Setelah sore hari sepulang sekolah, Joro bekerja lagi. Tapi dia nampak kurang semangat. Lalu Tsubaki menyuruh Joro untuk pulang dan istirahat. Tsubaki meminta Joro besok untuk kembali ceria lagi. Pas di perjalanan pulang, dia mampir beli minum. Tapi ada seseorang datang dan melihat muka Joro yang nampak sedang ada masalah. Alhasil, orang yang gak dikenal itu meminta Joro untuk curhat. Di situ Joro curhat kalau dia pengen minta maaf ke orang yang berharga untuknya. Terus si laki-laki itu mengatakan, lakukan yang ingin Joro lakukan. Walaupun ada konsekuensinya, Joro harus berani. Karena omongannya sama dengan Sanchan, Joro langsung semangat lagi. Lalu mereka berkenalan di situ. Nama laki-laki itu adalah Hajuki. Keesokan harinya, Joro meminta maaf kepada Pansi karena sudah emosi sama dia. Tapi tekad Joro masih bulat untuk kerja.
dengan tujuan bukan buat mengasihani, tapi emang bener-bener pengen ganti bukunya. Alhasil Pansy senang dan memberikan semangat ke si Joro. Alhasil, Joro di tempat kerjanya kembali ceria. Dan keceriaan itu membawa keberuntungan buat dia. Hari itu adalah tanggal gajian dia. Karena targetnya udah kesampaian, dia berniat buat beli buku itu. Tapi si Himawari ngajak ketemuan. Di situ Joro menolak, lalu menyuruh Himawari buat berlatih aja. Singkat cerita, setelah dicari tempat buat beli buku itu, akhirnya ketemu. Tapi kabar buruknya, bukunya udah ada yang beli. Lalu Joro pulang dengan rasa kekecewaan. Tapi di perjalanan, dia bertemu Himawari. Ternyata Himawarilah yang membeli buku tersebut. Joro udah gak ngerti lagi, kenapa Himawari sampai segitunya. Dia ninggalin latihannya demi Joro. Joro agak marah di situ. Tapi di sisi lain, dia senang. Himawari mengamankan buku itu. Keesokan harinya, Himawari mulai bertanding. Sebelum itu, dia menanyakan wanita yang disukai Joro. Tapi Joro bilang dia nggak punya. Alhasil Himawari mencium Joro dan berterima kasih karena udah memberi hadiah raket kepadanya. Singkat cerita, mereka merayakan pertandingan si Himawari di restoran Shizubaki. Terus si Pansy meminta Joro buat meminta pendapat tentang bukunya. Kata dia, bagus. Lalu di buku itu ada surat kecil gitu. Isinya permintaan si Pansy. Si Joro mau membantu keinginannya si Pansy. Joro setelah itu lanjut kerja. Di situ dia ngobrol sama si Subaki bahwa Joro selama ini berada di jalan yang benar. Semua cewek-cewek yang ada di sekolahnya pada suka sama dia, termasuk Subaki. Dan si Joro bertekad bakal menyelesaikan masalah dia sebaik mungkin. Tapi tak tahu kenapa, dia langsung diuji oleh masalah baru. Di pagi hari yang indah, tiba-tiba saja ada yang menarik Joro. Ternyata yang menarik Joro ke lab adalah cewek kelas 1 yang waktu itu. Dia Tampopo. Dia manajer tim baseball. Lalu si cewek itu mengajak Joro buat ngobrol. Dan ngobrolnya itu di tempat bangku taman kematian. Si Joro udah tahu alurnya bakalan gimana. Yang ternyata Tampopo meminta Joro buat bantuin dia mempersatukan si Sanchan sama si Pansy. Tentu saja Joro gak bisa ya kan. Tapi si Tampopo melihat waktu di final itu, si Sanchan bertemu dengan si Pansy yang kelihatannya punya rasa. Tapi Joro mikir Tampopo udah salah sangka. Lalu si Tampopo juga tahu pas dansa cewek yang ketiga itu adalah San Sokwin atau si Pansy. Joro sedikit panik di situ karena ada yang mengetahui si Pansy. Jadi, karena Joro sering ketemu Pansy, jadi si Tampopo meminta bantuan kepada Joro. Sampai-sampai Joro disogok foto Tampopo yang gitulah pokoknya. Ala-ala kelinci hitam gitu. Karena Joro itu orangnya cabul, dia menerimanya dan mau membantu si Tampopo. Tak lama, tiba-tiba aja ada Asunaro di situ yang udah mendengar semuanya. Lalu Asunaro membuat kesepakatan dengan si Tampopo. Mulai ngeri, Cuk. Kedua orang itu. Singkat cerita, mereka seperti biasa makan siang di perpustakaan. Misi pertama Joro melihat perasaan si Sanchan kepada si Pansy. Kalau kata Joro masih ada rasa. Di sisi lain, Cosmos nampak tidak semangat. Tak lama, Asunaro datang. Cosmos makin canggung karena kejadian waktu itu. Terus Asunaro ngobrol sama Joro berdua yang membuat cewek-cewek yang lain geram. Singkat cerita, hari udah sore. Pas mau pulang, Joro dihadapkan oleh Sasan Kua yang mau ngajak Joro liburan. Tapi karena dia lagi menstruasi, dia kebawa emosi. Alhasil gagal total rencana dia. Setelah itu, mereka menyusun rencana buat hari itu. Rencananya adalah Joro harus meluk si Pansy. Si Joro nggak sanggup
Lalu Tampopo menggunakan opsi lain, yaitu dengan radio telepon gitu. Misi mulai dijalankan. Joro mulai mendekati si Pansy dan maksudnya menggombal si Pansy. Tapi si Pansy jijik dengan gombalannya. Tak lama, teman-teman yang lainnya datang. Katanya mau main bareng. Alhasil, rencananya gagal. Tapi di tangga, ada laki-laki yang memuji ketiga cewek itu. Lalu laki-laki tersebut baru ingat kalau di kelas 1 juga ada yang imut. Namanya mungkin Tampopo. Tapi laki-laki itu salah menyebut. Alhasil si Tampopo yang mendengar itu merasa marah. Ada yang menyebut namanya jadi jorok gitu. Terus Joro menyarankan rencana lain. Kalau dia bakal nembak si Pansy. Singkat cerita, rencananya mulai dijalankan. Tapi si Tampopo di situ malah dijebak. Yang ternyata Joro udah tahu semua tentang si Tampopo. Yang ternyata dia murid pindahan dari SMA musuh pas di final baseball itu. Tapi gak tahu kenapa dia melakukan ini. Lalu tak lama datang si Pansy. Yang ternyata Pansy adalah kakak kelas si Tampopo waktu SMP. Jadi si Tampopo kaget ketika dia lihat di dansa ada si Pansy. Lalu Pansy bilang cowok yang disukai dia adalah Joro. Si Tampopo gak percaya. Ketika dimintai keterangan, Tampopo malah kabur. Saking imutnya katanya. Aduh. Pansy berterima kasih di situ. Lalu dia melihat foto si Tampopo ada di kantongnya. Si Joro pas mau pergi, Pansy menukar foto Tampopo dengan foto Pansy. Di sisi lain, Cosmos lagi memohon kepada gurunya. Tapi kata gurunya, perpustakaan yang ada di sekolah bakal ditutup. Wow, apa mungkin ya? Bisa jadi, secara perpustakaan di situ selalu sepi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ja, mata nih. Bye-bye.